Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillahilladzi bi ni'matil iman wal islam asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi faman tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Faqala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jemaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita senantiasa bersyukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua, yang sehingga pada kesempatan ini kita masih bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah. Jamaah rahimakumullah. Pada kesempatan ini tema yang akan saya sampaikan yaitu masih mengenai bab niat, yaitu sekarang menginjak kepada hadis yang terakhir, di mana dikisahkan pada hadis yang terakhir ini yaitu ada tiga pemuda yang terjebak di dalam gua, yang guanya itu tertutup oleh sebuah batu, di mana dia berdoa, di mana supaya dia bisa keluar. Di sini hadisnya cukup panjang, maka saya akan membacakan artinya saja, yaitu hadis nomor 12. Arti dari hadis tersebut yaitu artinya, dari Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dahulu ada tiga orang yang hidup sebelum kalian. Suatu ketika mereka berjalan hingga mendapat gua yang dapat digunakan untuk menginap. Mereka pun memasuki gua tersebut. Tiba-tiba batu besar menggelinding dari atas bukit dan menutupi pintu gua itu, sehingga mereka tidak dapat keluar. Kemudian mereka berkata, sesungguhnya tidak akan ada yang dapat menyelamatkan dari batu besar ini kecuali jika kalian berdoa kepada Allah dengan perantara berbagai amal kalian. Kemudian salah seorang di antara mereka berdoa, ya Allah, aku mempunyai dua orang tua yang sudah lanjut usia, dan aku terbiasa tidak memberi minuman berupa susu kepada keduanya, serta budak-budak belianku sebelum menyuguhkan minuman ini kepada keduanya. Suatu hari aku mencari kayu ke tempat yang jauh, dan aku tidak kembali kecuali keduanya telah tertidur. Lantas aku memeraskan susu untuk keduanya, dan aku mendapati keduanya masih terlelap. Aku pun enggan membangunkannya, dan enggan memberi minum susu untuk keluarga atau budak-budakku sebelum aku memberikannya kepada kedua orang tuaku. Dan dengan mangkok masih berada di tanganku, aku terus menunggu sampai keduanya terbangun. Aku tetap menunggunya hingga fajar terbit. Sedangkan anak-anak merengek-rengek di kedua kakiku. Akhirnya kedua orang tuaku terbangun dan minum susu yang dari semalam berada di tanganku. Ya Allah, jika memang aku melakukan hal tersebut karena mengharap wajah-Mu, maka berikanlah jalan keluar kepada kami dari batu besar yang menutupi gua ini. Maka batu besar itu tergeser sedikit, namun mereka belum bisa keluar dari situ. Kemudian orang yang lain berdoa, ya Allah,
pamanku mempunyai anak perempuan yang sangat aku cintai. Dalam sebuah riwayat lain disebutkan, aku mencintainya seperti lazimnya laki-laki mencintai wanita. Lantas aku bermaksud mencampurinya, tetapi dia menolak. Beberapa tahun setelah itu, dia mendapat kesulitan hingga memaksanya datang kepadaku. Kemudian aku memberinya 120 dinar, dan dia membiarkan diriku berbuat apa saja terhadap dirinya. Maka aku melakukan apa yang menjadi kehendakku selama ini, hingga ketika aku hendak mencampurinya. Di dalam riwayat yang lain disebutkan, ketika aku duduk di antara kedua kakinya, wanita itu pun berseru, "Bertawakallah kepada Allah dan janganlah kamu pecahkan cincin, yakni merenggut kesucianku, kecuali dengan cara yang hak ataupun benar." Aku pun berpaling darinya, padahal dialah yang paling aku cintai, dan aku meninggalkan emas ataupun uang dinar yang tadi kuberikan kepadanya. Ya Allah, jika aku memang berbuat hal tersebut karena mengharap wajah-Mu, maka berikanlah jalan keluar dari kami dari keadaan yang kami alami sekarang ini. Maka batu besar itu pun bergeser sedikit, namun mereka tetap belum bisa keluar dari situ. Kemudian orang yang ketiga berdoa, "Ya Allah, aku memperkerjakan orang. Aku telah memberi upah mereka masing-masing, kecuali satu orang yang tersisa. Dia meninggalkan bagian ataupun upahnya dan pergi begitu saja. Kemudian aku mengembangkan upah orang itu hingga darinya yang tidak seberapa berkembang menjadi harta benda yang banyak. Beberapa waktu kemudian orang itu kembali menemuiku seraya berkata, 'Hai hamba Allah, berikanlah upahku.' Maka aku pun berkata, 'Semua yang kamu lihat ini adalah hasil dari upahmu, baik yang berupa unta, sapi, kambing maupun budak-budak.' Namun dia menanggapinya, 'Hai hamba Allah, janganlah engkau mengolok-olokku.' Tegasku. Lantas dia mengambil semua harta tadi dan membawanya tanpa menyisakannya. Ya Allah, jika aku memang melakukan hal tersebut karena mengharap wajah-Mu, maka berikanlah jalan keluar untuk kami dari tempat ini." Maka batu besar itu pun akhirnya bergeser hingga mereka bertiga bisa keluar dengan berjalan kaki. Hadis muttafaqun alaih. Dari kandungan hadis tersebut, yang pertama yaitu disunahkan berdoa ketika mengalami kesulitan. Kesulitan kondisi seperti yang dikisahkan dalam hadis di atas, termasuk saat-saat yang mustajab. Yang kedua yaitu diisyaratkan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dengan amal soleh dan yang semisalnya, seperti bertawasul dengan sifat-sifat dan nama-nama Allah Subhanahu wa taala, ataupun tawasul dengan perantara doa orang soleh yang masih hidup. Kemudian di antara faktor pendorong dikabulkannya doa ada dua. Yang pertama yaitu berdoa dengan hati dan ikhlas. Yang kedua yaitu ingatlah Allah Subhanahu wa taala di dalam kemudahan dan kebahagiaan. Yang keempat, orang-orang mukmin di dalam hadis di atas berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ikhlas seraya mengingat amal soleh yang pernah mereka kerjakan. Tiga orang soleh itu berta'aruf ataupun mengingat atau mendekatkan diri kepadanya pada saat-saat penuh kemudahan.
dengan harapan semoga dia pun ingat kepada mereka pada saat-saat kesulitan. Yang demikian ini sebagaimana dinyatakan di dalam hadis sahih, ta'arrafu ila Allahi firrahai ya'rifuka fis sidai. Artinya, ingatlah Allah pada saat senang, niscaya Dia akan mengingatmu pada saat sulit. Kemudian keutamaan berbakti kepada orang tua serta mengutamakan keduanya atas anak dan istri, serta selalu siap dalam berbagi kesulitan demi berbuat baik kepada mereka. Dari hadis tersebut, pelajaran yang dapat kita ambil yaitu sudahkah kita menyiapkan ataupun memiliki suatu amalan yang dapat kita jadikan hujah ataupun penolong kita kelak di yaumil akhir. Apabila kita belum mempunyai amalan itu, marilah kita sekarang mulai memikirkannya, yaitu apa yang akan menjadi andalan amalan kita yang akan menyelamatkan kita kelak di akhir nanti. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.